Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu pertanyaan yang, wah, ini dalam banget. Gimana sih perjanjian lama yang kita tahu jadi fondasi monoteisme sebetulnya menggambarkan natur Allah? Ternyata ya, ada jejak-jejak yang menunjukkan kalau kesatuan Allah itu jauh lebih kompleks dari yang mungkin kita bayangkan. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari sini. Dari fondasi yang paling kokoh yang nggak bisa diganggu-gugat. Ayat ini pasti teman-teman udah hafal ya. Shema Israel. Ini bukan cuma sekedar ayat loh. Ini tuh jantungnya pengakuan iman Yudaisme dan juga kekristenan. Titik berangkat kita adalah ini. Tuhan itu Esa. Semua yang akan kita diskusikan hari ini, semuanya dibangun di atas kebenaran fundamental ini. Oke, ini dia agenda kita, biar nggak tersesat ya. Pertama, kita bakal mantapkan dulu soal fondasi keesaannya. Habis itu, kita mulai bongkar apa sih sebetulnya makna kata Esa itu. Terus kita lanjut ke sosok misterius, malaikat Tuhan, dan kita juga akan lihat soal firman, anak, dan roh ilahi. Akhirnya, kita coba rangkai semua jadi satu potret yang utuh. Siap? Oke, kita masuk bagian pertama, fondasi keesaan. Jadi gini, sebelum kita ngomongin yang rumit-rumit, kita harus benar-benar pegang dulu pemahaman soal monoteisme di Israel kuno. Ini penting banget karena keyakinan akan satu Allah inilah yang bikin mereka beda banget, benar-benar radikal bedanya, dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang nyembah banyak dewa. Tapi, nah, disinilah mulai serunya. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya arti kata Esa dalam bahasa Ibrani aslinya? Seringkali kita mikirnya simpel aja. Esa ya satu, angka satu, tunggal. Tapi, yakin pemahaman kita udah benar? Karena ternyata, satu kata yang kelihatannya sederhana ini menyimpan kedalaman teologis yang luar biasa. Dan ini yang mau kita gali sekarang. Nah, untuk menjawab itu, kita perlu sedikit jadi detektif bahasa. Kita akan lihat lebih dekat kata Ibrani yang dipakai untuk Esa di Ulangan 6 ayat 4. Kata itu adalah Echad. Percaya deh, begitu kita paham makna kata ini, perspektif kita tentang keesaan Allah bisa jadi berubah total. Ini dia kuncinya teman-teman. Kata echad dalam bahasa Ibrani itu artinya nggak melulu satu dalam artian tunggal mutlak sendirian gitu. Justru, kata ini sering banget dipakai untuk menggambarkan sebuah kesatuan majemuk, kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian. Ini bedanya tipis tapi krusial banget. Jadi bukan satu yang soliter, tapi satu dalam arti persatuan. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya langsung di Alkitab. Ingat di Kejadian 2, suami dan istri, dua orang, mereka menjadi satu, ehad, daging. Atau di Kejadian 11, waktu orang-orang Babel, mereka yang banyak itu disebut satu, ehad, bangsa. Satu lagi, di Kejadian 34, dua kelompok berbeda diusulkan jadi satu, ehad, umat. Polanya jelas banget kan? Ehad itu seringkali tentang kesatuan yang terbentuk dari lebih dari satu unsur. Jadi apa artinya ini semua? Implikasinya gede banget. Waktu Shema Yisrael bilang Allah itu Echad, itu sama sekali nggak menutup kemungkinan adanya pluralitas di dalam dirinya. Malah sebaliknya. Justru ini membuka pintu lebar-lebar untuk memahami Allah sebagai satu kesatuan yang di dalam dirinya sendiri itu bersifat relasional. Keren kan? Oke, dari pemahaman ehad tadi, kita sekarang pindah ke bukti tekstual pertama yang, wah ini benar-benar bikin penasaran. Kita akan lihat sosok misterius yang disebut Malak YWWH atau Malaikat Tuhan. Lewat figur ini kita mulai bisa ngintip gimana sih wujud pluralitas di dalam keesaan Allah itu. Coba perhatikan deh kisah Hagar ini. Dia kan ngobrol sama Malaikat Tuhan. Tapi lihat, Hagar menamakan sosok yang ngomong sama dia itu Tuhan, YHWH itu sendiri. Engkaulah El Roy, katanya. Allah yang melihat aku. Di benak Hagar sama sekali nggak ada keraguan. Dia tahu dia sedang berhadapan langsung dengan Allah. Dan disinilah kita ketemu paradoks teologis yang luar biasa. Di satu sisi, malaikat ini jelas-jelas berbicara dan bertindak sebagai Allah sendiri. Tapi di sisi lain, teks juga ngegambarin dia berbeda dari Allah. Contoh paling jelas itu di Sodom dan Gomora. Dikatakan Tuhan menurunkan hujan belerang. Dari Tuhan, dari langit. Loh? Ada dua pribadi Tuhan di situ. Jadi, sosok malaikat ini adalah Allah, tapi pada saat yang sama, ia juga berbeda dari Allah. Gimana tuh? Nah, nggak cuma malaikat Tuhan aja loh. Ada lagi petunjuk-petunjuk lain yang nunjukin kompleksitas di dalam diri Allah. Perjanjian Lama juga ngomongin soal firman, soal anak, dan soal roh sebagai pribadi-pribadi yang ilahi. Yuk kita lihat satu persatu.
Pertama, firman Tuhan. Ini bukan cuma suara atau kata-kata ya. Firman di sini digambarkan sebagai pribadi yang aktif, yang diutus untuk melakukan sesuatu. Kedua, anak manusia di kitab Daniel. Ini jelas bukan manusia biasa. Dia adalah sosok ilahi yang menerima kuasa dan penyembahan kekal dari semua bangsa. Dan ketiga, roh Tuhan. Ini bukan cuma energi atau kekuatan gaib. Roh Tuhan adalah pribadi yang bisa berbicara, bisa memberi hidup, dan bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Nah, coba lihat ayat dari Yesaya ini. Ini luar biasa banget. Pembicaranya yang kita kenal sebagai hamba Tuhan bilang, "Dan sekarang Tuhan Allah dan Roh-Nya telah mengutus aku." Coba perhatikan, ada 3 pribadi di sini. Tuhan Allah, Roh-Nya, dan aku yang diutus. Tiga-tiganya berbeda, tapi bekerja dalam satu misi ilahi. Bisa dibilang, ini adalah petunjuk Tritunggal yang paling belak-belakan di seluruh Perjanjian Lama. Oke, kita sudah kumpulkan banyak kepingan puzzle nih. Mulai dari makna kata ehad, sosok malaikat Tuhan, firman, anak manusia, sampai roh. Sekarang, waktunya kita rangkai semuanya. Kita satukan semua bukti ini buat ngeliat gambaran besarnya. Apa sih sebetulnya yang mau ditunjukkan oleh Perjanjian Lama? Jadi, alur argumennya begini. Langkah pertama, kita punya fondasi. Allah itu satu, tapi dalam pengertian echad, yaitu kesatuan majemuk yang relasional. Langkah kedua muncul perwakilan ilahi, yaitu malaikat atau firman Tuhan, yang adalah Allah tapi juga berbeda dari Allah. Langkah ketiga, kita lihat kehadiran aktif dari roh Allah sebagai pribadi yang bertindak. Dan langkah keempat, kita melihat nubuat tentang raja yang akan datang, anak manusia, sosok ilahi yang disembah selamanya. Semua ini ada di Perjanjian Lama. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Ini poin utamanya. Apakah Perjanjian Lama punya kata Tritunggal? Nggak ada. Apakah Perjanjian Lama ngejelasin doktrin ini secara sistematis kayak pengakuan iman? Nggak juga. Tapi, dan ini tapi yang besar, apakah Perjanjian Lama menyediakan semua bahan dasarnya, semua elemen teologis yang jadi fondasi doktrin itu? Jawabannya, ya, jelas sekali. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan untuk teman-teman renungkan. Kalau ternyata gema-gema Tritunggal ini udah ada dari awal, udah ditaburkan di seluruh Perjanjian Lama, artinya apa? Artinya, kedatangan Yesus dan pencurahan Roh Kudus di Perjanjian Baru itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, bukan inovasi radikal, bukan. Itu adalah sebuah penggenapan, sebuah penyingkapan yang lebih utuh dari misteri Allah yang memang udah ada dari semula. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu bagaimana pemahaman ini mengubah cara Anda membaca bukan cuma Perjanjian Baru, tapi seluruh isi Alkitab?